Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar dengan Bu Fitri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Allah masih beri kita kesehatan sehingga kita bisa kembali belajar. Siap untuk belajar anak-anak? Insya Allah siap. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan kembali belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran keempat. Bu Fitri akan kembali membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah menciptakan kita semua berbeda satu sama yang lainnya. Ada mungkin yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Begitu Allah ciptakan kita. Tapi walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Nah, artinya kita harus rukun, apalagi bersama atau sesama teman. Baik, adapun tujuan kita belajar hari ini insya Allah nanti setelah belajar anak-anak akan bisa menentukan nilai tempat puluhan dan satuan dari bilangan 21 sampai 50. Kemudian anak-anak juga akan bisa menyebutkan alat yang bisa digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi. Kita mulai. Nah, sekarang kita akan praktek menentukan nilai tempat dari bilangan berikut. Yang kita perlukan adalah untuk praktek ini kita memerlukan yang pertama boleh stick es atau lidi atau cotton bud atau korek api. Yang penting benda-benda yang bisa diikat, yang bisa digabungin ya. Kemudian kita juga perlu karet gelang untuk mengikatnya. Nah, nanti kita akan praktekkan sesuai dengan videonya ya. Oke, silahkan lihat video berikut. Anak-anak, hari ini kita akan praktek menentukan nilai tempat dari suatu bilangan. Nah, di sini sudah ada bilangan 36 ya, 36. Nah, caranya kita akan menggunakan stick es. Nah, stick es ini ada yang sudah Bu Guru ikat dan ada juga yang belum diikat. Nah, untuk yang diikat ini satu ikatnya berjumlah 10, satu ikatnya berjumlah 10. Jadi sekarang kita akan tentukan nilai tempat dari 36 dengan menggunakan stick es. Jadi nanti anak-anak di rumah silahkan gunakan stick es atau lidi atau korek api atau cotton bud juga bisa untuk praktek seperti ini ya. Kita coba ya, 36. Jadi kalau 36 berarti 30 ditambah 6 ya. Kalau 30 ditambah 6 berarti ada 3 buah. 1, 2, 3. Nih. Ada 3 ikat 10, 10, 10 ya. Dan ada 6 ya. Berarti yang tidak diikat kita ambil 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, letakkan di sampingnya. Jadi 36 itu 3 ikat 10-10-nya dan 6 yang tidak diikat. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai tempat dari 36 adalah 30-an karena 3 yang diikat dan 6 satuan. Oke, sekali lagi 36 itu nilai tempatnya 30-an dan 6 satuan. Bisa kita lihat dari stick es tadi. Ada 3 ikat 10-10 dan ada 6 stick es yang tidak diikat. Ini contoh pertama. Kita lanjut contoh kedua. Nah, contoh kedua ada angka atau bilangan 42. Kita akan menentukan nilai tempatnya. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan stick es. Sudah ada yang diikat dan yang tidak diikat. Yang diikat ini adalah 10-10, diingat ya, dan yang tidak diikat. Nah, sekarang kita akan mengambil berapakah stick esnya yang kita letakkan di angka 242. Kita lihat 42, berarti ada 4
10-10-nya ya. Kita ambil stick esnya. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya ada 2. Berarti ada 2 stick es. 1, 2. Nah, begini kira-kira kalau kita menggunakan stick es. Jadi ada 4 yang diikat dan 2 yang tidak diikat. Jadi nilai tempat dari 42 adalah berapa yang ikat? 1, 2, 3, 4. Berarti 40-annya. 40-an. Dan berapa yang nggak diikat? Ada 2. Berarti 2 satuan. Nah, 42 ini nilai tempatnya adalah 40-an dan 2 satuan. Paham tuh? Insya Allah paham. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan membahas tentang karya seni 3 dimensi. Minggu lalu kita juga sudah pernah bahas bahwa karya seni 3 dimensi ini bisa dibuat dari bahan lunak ya. Ada bahan lunaknya bahan lunak alam, ada juga yang bahan lunak buatan. Nah, untuk membuat karya seni dari bahan lunak dapat memakai alat-alat bantu seperti lidi, kawat, butsir, tusuk gigi, sendok, dan cetakan. Seperti apa ya bentuknya ya? Kita lihat. Ini dia alat yang digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi. Yang pertama ada lidi. Tahu lidi ya? Seperti ini nih bentuknya. Ini bisa kita gunakan atau bisa membantu kita membuat karya seni 3 dimensi. Apalagi? Nah, tusuk gigi juga bisa ternyata. Ini barang-barang yang ada di rumah ya. Kemudian ada lagi nih. Nih, ada butsir. Oh, ini ya butsir itu. Butsir ini seperti kawat atau yang untuk membentuk nih. Ada yang bolongnya runcing, ada yang petak bolongnya, ada yang persegi ya. Macam-macam. Ini namanya butsir. Nah, biasanya untuk membentuk bahan lunak. Kemudian ada kawat nih. Nih, pernah lihat ya? Kayaknya untuk mengikat-ngikat ya. Kemudian yang terakhir ada cetakan kue, tentu saja untuk mencetak. Oke, baik kita lanjut. Ada tadi lidi dan kawat untuk apa ya? Lidi dan kawat itu kita gunakan untuk membuat bentuk dasar. Nah, ternyata lidi dan kawat tadi bisa membuat bentuk dasar. Kemudian ada lagi tadi tusuk gigi dan butsir. Apa sih gunanya? Nih, gunanya untuk mencungkil bentuk benda. Dicungkil kalau misalnya dia agak keras dicungkil. Dikasih lubang berarti dengan menggunakan tusuk gigi dan butsir. Kemudian tadi ada cetakan kue. Apa gunanya? Tentu saja untuk mencetak bentuk. Ada bentuknya kayak daun, kayak bunga, kayak hewan-hewan. Nah, ini dia beberapa alat yang kita gunakan untuk membentuk bahan lunak sehingga menjadi karya seni 3 dimensi. Baik anak-anak, adapun tugas kita hari ini, silakan nanti anak-anak praktekkan menentukan nilai tempat dari bilangan. Pertama 34, yang kedua 27. Nah, nanti boleh lihat di videonya ya. Setelah dipraktekkan, apa yang dikirim ke classroom, kirimkan fotonya saja seperti contoh yang di bawah ini nih. Yang dikirim bukan videonya tapi fotonya saja, tapi tetap dipraktekkan di rumah ya. Kemudian tugas selanjutnya adalah mengerjakan latihan di buku SPDP halaman 70 sampai 71, yaitu nomor 1 sampai 9. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan Bu Fitri tetap sama. Apa itu? Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan selalu banyak-banyak berbuat kebaikan ya. Ilaliko anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.